Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Waqad akkada rasuluhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qailan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita rafakkan puji syukur kepada Allah atas segala kenikmatan, baik yang kita rasakan, kita sadari maupun yang tidak. Sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat hadir bersama-sama melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan, melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal kebaikan yang dapat berfaedah, bermanfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sampaikan ke atas junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna yang telah Allah tetapkan menjadi teladan kemuliaan akhlak, ajaran yang telah beliau sampaikan tidak hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang meyakini, mengimani dan memeluk ajarannya, tetapi juga dirasakan oleh seluruh segenap sekalian alam. Setiap kita tentu bisa membayangkan kalau seandainya Islam tidak hadir, kita bisa bayangkan seperti apa peta dunia dan situasinya. Justru itu ma'asyiral muslimin, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh hadirin untuk dapat merasakan kelezatan iman ini dengan senantiasa mempelajarinya, mengamalkannya, menghayatinya, dan berjuang dengan maksimal agar kelezatan iman ini dapat dirasakan oleh generasi-generasi yang datang selepas kita. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, izinkan khatib meneruskan tradisi sunnah yang senantiasa Rasul sampaikan di dalam setiap khutbahnya, menyampaikan wasiat nasihat tadzkirah tentang ketakwaan. Untuk yang kedua kali khatib menyatakan dan mengajak usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu di antara modal utama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain ilmu adalah keberpihakan. Salah satu di antara modal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam selain daripada ilmu adalah kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, kita ingin melihat, membaca satu kisah terbaik
dari generasi terbaik yang pernah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemampuan mereka di dalam mengekspresikan solidaritas, keberpihakan, kontribusi dan juga kepedulian sosial. Pada satu kesempatan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu asik menikmati kelezatan iktikaf di Masjid Nabi, tiba-tiba terdengar ada suara dari seorang tua yang renta, terlihat sebagai orang yang papa. Dalam sujud panjangnya orang tua ini kemudian mengadukan seluruh beban persoalan kehidupannya di Masjid Nabawi, tempat di mana Abu Hurairah melaksanakan iktikaf. Dalam suasana penuh dengan kelezatan iktikaf tersebut, Abu Hurairah mengurungkan niatnya untuk beriktikaf. Ia datangi tempat di mana orang tua papa tersebut sujud. Setelah dipastikan, Abu Hurairah memegang pundak orang tua tersebut seraya bertanya mengatakan, "Wahai ayahanda, kalau seandainya rintihan beban persoalan hidup yang ayahanda sampaikan di dalam sujud panjang tersebut adalah betul, maka izinkan ayahanda pulang bersama ke rumahku. Mungkin saya akan dapati sesuatu yang dapat meringankan beban kehidupan ayahanda." Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara penyakit orang baik adalah terlalu selfish, termasuk di dalam saat melaksanakan ibadah, kelezatan spiritualnya. Mendengar tawaran daripada Abu Hurairah, orang tua tersebut terkejut seraya berkata, "Wahai anakku, apakah engkau akan mengorbankan kelezatan iktikafmu hanya karena ingin membantuku?" Ma'asyiral muslimin, setiap kita tentu memiliki rencana-rencana, obsesi-obsesi pribadi, menginginkan setiap kita memiliki spiritualitas dan ruhiyah yang tinggi di hadapan Allah. Maka wajar kalau kemudian orang tua tersebut bertanya kepada Abu Hurairah. Apalagi di dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza afdalu bi alfi salatin mimma siwah." Salat yang dilakukan di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 kali salat yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Wahai anakku, apakah engkau akan mengorbankan seluruh keutamaan-keutamaan tersebut, iktikaf di Masjid Nabawi hanya karena ingin membantuku? Ma'asyiral muslimin, dengan penuh keyakinan Abu Hurairah menjawab pertanyaan dari orang tua papa tersebut, "Betul ayahanda." Karena dulu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Li an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahran." Seandainya usahaku membersamai saudaraku untuk meringankan beban kehidupannya lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabi ini selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah hadir dengan nilai yang sangat manusiawi dan universal. Kehadiran seseorang untuk meringankan beban persoalan problem sesama anak manusia lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, inilah agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar, bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak hanya dilihat pada sujud-sujud panjangnya, tidak hanya dinilai pada lembaran-lembaran mushaf yang berhasil ia khatamkan, tetapi juga dilihat pada sejauh mana kemanfaatan, pada sebanyak mana kontribusi yang dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Bukankah hal ini sesuai dengan sabda Rasul,
bahwa orang yang terbaik daripada kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Khairukum li anfusikum. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya siapa yang berusaha untuk menghadirkan kemudahan, memasukkan kebahagiaan di dalam dada saudaranya adalah orang-orang yang dijanjikan untuk masuk surga. Dan Rasulullah menyebut bahwa kebaikan, amal yang terbaik adalah sururun tudkhiluhu ala sadri akhika. Kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam dada hati saudara. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya wajar apabila kita dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran motivasi yang Allah hadirkan agar kita hadir dengan kemanfaatan sesama. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan tentang golongan orang-orang yang akan dijanjikan masuk surga, Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainay yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Umatnya Nabi yang akan merasakan kenikmatan surga adalah mereka yang menghadirkan makanan untuk sesama, secara khususnya kepada orang fakir, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang terbelenggu. Ciri karakter utama penduduk surga adalah hadir dengan kedermawanan. Di saat yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kepedihan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah hadir berpikir untuk memberikan kehidupan kepada sesama. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Penduduk neraka ditanya, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, salat saya bermasalah. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami dulu kenyang, tetapi saudara saya lapar. Dulu saya dapat tidur dengan nyenyak, sementara tetangga saya lapar. Kata Nabi, ma'amana bi man bata wajaruhu ja'i. Ma'asyiral muslimin, sebagai ekspresi dari ajaran-ajaran tersebut sudah sangat jelas dalam kehidupan kita saat ini tentang bagaimana kemampuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengekspresikan hal ini. Tidak berlebihan kalau kemudian Persyarikatan Muhammadiyah dengan ratusan bahkan ribuan amal usaha yang dimiliki berangkat daripada spirit kepedulian, spirit kedermawanan, dan spirit kontribusi di tengah masyarakat. Bukankah anak-anak Kiai Dahlan selalu menghafal Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya, siapa yang di dalam menjalani kehidupan ini orientasinya adalah menerima dan meminta, maka dia akan tergilas. Mereka yang berorientasi di dalam kehidupan ini adalah memberi, berkontribusi, berderma, maka namanya akan harum, dikenang oleh zaman. Sementara yang dalam perjalanan kehidupannya selalu berpikir untuk mendapat, meminta, dan menerima, ketahuilah mereka akan tenggelam dengan harta jabatan
dan juga obsesi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengetengahkan, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Telah begitu amat banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kalian. Sebagai konsekuensi daripada kenikmatan-kenikmatan itu, Allah meminta fasalli lirabbika, salat. Fasalli lirabbika, salat. Dan yang kedua adalah wanhar, berkorban. Allah menginginkan di saat kita merayakan gegap gempita Idul Fitri di Syawal, Allah ingatkan tidak seberapa lama lagi kita akan memasuki Idul Adha. Terdapat syariat yang Allah turunkan dalam konteks kedermawanan, kebersamaan dan juga kontribusi. Jangan sampai kita ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan uang jutaan, belasan juta dalam satu tahun untuk menikmati kopi sekecil gelas ataupun rokok yang kita hisap dalam satu tahun, tetapi tidak ada satu ekor kecil pun gembalaan yang dapat kita korbankan pada ketika itu. Yang pertama kita nikmati lepas begitu saja, sementara yang kedua dapat kita nikmati sekarang, dapat dinikmati sesama, dan dapat kita nikmati di alam kelak. Siapa yang menjalani kehidupan dengan orientasi, kontribusi dan memberi, maka dia akan dikenang dan dicatat oleh makhluk-makhluk langit. Sementara yang dalam menjalani kehidupannya prioritasnya adalah menerima, meminta, dan apa bagian saya, sungguh ia pasti akan tenggelam dengan seluruh obsesi dan ambisi yang diperjuangkannya selama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alamu ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bi amrin karim. وهو القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى بدأ بنفسه وثنى بالملائكة قدسه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفir lana dzunubana. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak ya Allah.
di tempat yang Engkau berkati di hari yang penuh dengan keberkatan ini pula ya Allah. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau ampunkan seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka, anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk beribadah kepadamu di penghujung usia senjanya. Anugerahkan kepada kami untuk mampu berbakti kepada mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, yang seringkali kami melupakan mereka di saat kami mendapatkan rizki dan kemudahan. Ya Allah, jika seandainya kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, ibu, ayah kami sakit berkepanjangan, ya Allah ampunkan, angkat penyakit mereka, turunkan obat syifa penawar dari sisimu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, anugerahkan ketabahan kepada kami untuk merawat mereka, sebagaimana dahulu merawat kami di saat kami masih kecil. Jika seandainya kedua orang tua kami telah wafat ya Allah, ayah dan ibu kami meninggalkan kami beberapa tahun, beberapa bulan dan beberapa pekan yang lalu, ya Allah ampunkan seluruh dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu, jangan adab mereka karena kedurhakaan kami ya Allah. Ampunkan kami yang tak mampu berbakti di saat mereka masih hidup. Jadikan mereka tersenyum melihat kami semua anak-anaknya jatuh bangun, memohon ridha dan keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Wadud, jauhkanlah rumah tangga kami dari perceraian dan perselingkuhan ya Allah. Jauhkanlah anak-anak kami dari perzinahan, pergaulan bebas, narkoba dan bala akhir zaman. Jadikan kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menjalani kehidupan dengan penuh makna. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata umurina. Allahumma waffiq wulata umurina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.